Halo semuanya nak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu yakin kalian tetap sehat dan semangat pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ketemu lagi di video pembelajaran Ibu saat ini, yaitu masih seputar bab 4 ya, yaitu peluang binomial. Pada hari ini kita akan belajar yaitu distribusi probabilitas bersama dan distribusi peluang marginal. Tonton sampai habis ya nak, selamat menyaksikan. Baiklah nak, kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini dengan materi distribusi probabilitas bersama dan distribusi marginal. Ini merupakan materi lanjutan ya. Kalau pembelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar yaitu distribusi peluang variabel acak diskrit dan distribusi peluang variabel acak kontinu. Itu sepertinya bersama dengan yang kita pelajari sekarang. Cuma pada distribusi probabilitas bersama ini nanti kita tampilkan dia probabilitas X dan probabilitas Y. Oke. Tujuan pembelajaran yang kita harapkan yang pertama, siswa dapat menentukan distribusi probabilitas bersama dan distribusi marginal dari variabel diskrit. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan distribusi probabilitas bersama dan distribusi peluang marginal. Kita mulai materi yang pertama, ada dua nanti materi yang kita bahas. Yang pertama, distribusi probabilitas bersama. Definisi, misalkan X dan Y, dua peubah acak diskrit. Nilai-nilai X meliputi X1, X2, titik-titik sampai nanti Xn. Dan nilai-nilai Y meliputi Y1, Y2, titik-titik sampai Yn. Maka setiap pasangan terurut X1, Y1 yang mempunyai probabilitas bahwa X mempunyai nilai X1 dan Y mempunyai nilai Y1. Px1, Y1 merupakan sebuah fungsi probabilitas bersama dari peubah acak X dan Y dan dinyatakan dengan rumus Fxy sama dengan Px sama dengan X iris Y sama dengan Y. Distribusi probabilitas bersama adalah tabel yang berisi fungsi probabilitas bersama antara X dan Y. Ya, antara X dan Y. Nanti ada nilai-nilainya nak ya. Oke, kita lanjut materi yang kedua nak, yaitu distribusi marginal. Distribusi marginal ada dua. Yang pertama, distribusi marginal peubah acak X. Yang kedua, distribusi marginal peubah acak Y. Secara umum, distribusi marginal peubah acak X didefinisikan dengan Fx sama dengan sigma dari Y sama dengan 0 sampai N. Fxy. Kemudian distribusi marginal peubah acak Y sama dengan Fy sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai X sama dengan 0 sampai N Fxy. Oke, supaya lebih paham nak, kita lihat aja contohnya ya. Contoh, dari sebuah kotak yang berisi 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 3 kelereng hijau akan diambil 2 kelereng secara acak. Jika X menyatakan kelereng biru yang diambil dan Y menyatakan kelereng merah yang diambil, tentukanlah yang pertama. Distribusi peluang bersama atau gabungan nanti ya, X dan Y. Yang kedua, distribusi marginal X. Yang ketiga, distribusi marginal Y. Yang keempat, nilai peluang XY elemen A untuk A sama dengan himpunan XY di mana X tambah Y lebih kecil sama dengan 1. Oke, kita mulai yang pertama nak. Kita mulai ya. Yang pertama kita tentukan dulu ya. Kita pastikan dulu kelereng birunya ada berapa tadi? Ada 3. Kelereng merahnya ada 2 ya. Kelereng merah 2 ya. Kemudian kelereng hijau ada 3. X-nya tadi menyatakan banyaknya kelereng biru yang terambil. Kemudian Y menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Ya nak, jumlah kelereng ada berapa? Ada 8, yang diambil adalah 2. Maka ruang sampainya kita dapatkan. Kita pelajari kan ini, berarti ruang sampai sama dengan S sama dengan kombinasi 8, 2. Oke.
Masih ingat kan nak? Kombinasi 82 sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 28. Dari mana ini? 8 kali 7 dibagi 2. Ya, 56 dibagi 2 sama dengan 28. Oke, kemungkinan yang terjadi nanti ya saat kita mengambil kelereng. Yang pertama, tidak terambil kelereng hijau, kelereng biru, kemudian tidak terambil kelereng merah, berarti kita perolehlah kombinasi 30 kali kombinasi 20 yang terambil kelereng hijau, kombinasi 32 per 28 sama dengan 1 kali 1 kali 3 per 28 sama dengan 3 per 28. Oke, kemungkinan terjadi yang kedua, tidak terambil kelereng biru, terambil 1 kelereng merah, berarti 1 lagi kelereng hijau, makanya diperoleh kombinasi 30 kali kombinasi 21 kali kombinasi 31 per 28 sama dengan 1 kali 2 kali 3 per 28 sama dengan 6 per 28. Ya, kemungkinan ketiga, tidak terambil kelereng biru, terambil 2 kelereng merah. Berarti kelereng hijaunya juga tidak terambil ya nak. Berarti kombinasi 30 kali kombinasi 22 kali kombinasi 30 per 28 sama dengan 1 kali 1 kali 1 per 28 sama dengan 1 per 28. Kemungkinan keempat, terambilnya 1 kelereng biru, tidak terambil kelereng merah, berarti terambil 1 kelereng hijau. Diperolehlah kombinasi 31 kali kombinasi 20 kali kombinasi 31 per 28 sama dengan 3 kali 1 kali 3 per 28 sama dengan 9 per 28. Oke, kemungkinan kelima, terambil 1 kelereng biru, 1 kelereng merah, sama dengan diperoleh hasilnya kombinasi 31 kali kombinasi 21 kali kombinasi 30 per 28 sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 28 sama dengan 6 per 28. Oke, kita lanjut kemungkinan terakhir yaitu terambilnya dua-duanya kelereng biru, tidak ada kelereng merah, dan tidak ada kelereng hijau. Kombinasi 32 kali kombinasi 20 kali kombinasi 30 per 28 sama dengan 3 kali 1 kali 1 per 28 sama dengan 3 per 28. Oke, nilai-nilai ini tadi yang kita peroleh tadi, kita cari tadi, kita buatlah dalam sebuah tabel namanya distribusi probabilitas bersama X dan Y. Ini tabelnya nak ya. Oke, di sini X-nya kita tempatkan, nilainya tadi ada 0, 1, 2 juga Y-nya tempatkan nih di daerah vertikal ya nak, 0, 1, 2. Kita cek sekarang. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, hasilnya 3 per 28. Kita cek dari hasil kita tadi. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, sama dengan 3 per 28. Benar. Kita cek lagi. Untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Hasilnya 9 per 28. Kita lihat. 9 per 28 benar. Untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 0, berarti dia 3 per 28, benar. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 1. X sama dengan 0, Y sama dengan 1, hasilnya 6 per 28. Oke, 6 per 28 benar. Untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 1, 6 per 28. Kita lihat. X1, oke, tadi saya ya. X1, Y1, 6 per 28 benar. Kemudian terakhir untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 2. X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Hasilnya 1 per 28. Oke. Kenapa ini 0, Bu? Ya, kalau di sini kan, kalau 2X-nya berarti 2 kelereng biru, 1 kelereng merah nggak mungkin terjadi. Kenapa, Bu? Karena yang diambil itu cuma 2. Jadi ini mustahil terjadi, makanya bernilai 0. Oke, gimana nak? Paham kan nak? Oke, paham kan? Ya, kita lanjut pertanyaan bagian B. Distribusi marginal X. Oke, distribusi marginal X berarti X-nya kita lihat ya. Tadi kemungkinan X-nya adalah 0. X sama dengan 0 berarti sama dengan 0. 0 ya berarti F00 tambah F01 tambah F02. Dari tabel kita peroleh ya. Tadi F00 3 per 28. F01 6 per 28. F02 1 per 28. Apa kita checking nak? Kita checking dulu boleh. Untuk yang pertama aja ya nak ya. 00 00 3 per 28. Benar. 01
01 kita checking. 01 6 per 28. Benar ya. Kemudian 02. 02 kita checking. 02 1 per 28. Benar kena? Ya. Kita jumlahkanlah, hasilnya menjadi 10 per 28 sama dengan 5 per 14. Sama-sama dibagi 2 nak ya. Hasilnya 5 per 14. Kemudian untuk terambilnya satu kelereng biru, berarti X sama dengan 1 sama dengan G1, sama konsepnya ya, berarti satunya F10 tambah F11. Kita ganti nilainya 9 per 28 tambah 6 per 28 sama dengan 15 per 28, konsepnya bisa menaik. Kemudian kemungkinan terakhir, terambilnya 2 kelereng biru, berarti X sama dengan 2, sama dengan kedua, sama dengan yang mungkin adalah F20, 2 biru, 2 biru, tidak ada merah, berarti 3 per 28. Nilai yang kita peroleh ini kita buatlah dalam bentuk tabel, namanya distribusi marginal X ya. X ini 0, 1, 2, GX-nya berarti tidak terambil kelereng biru atau X sama dengan 0, peluangnya 10 per 28. Terambilnya 1 kelereng biru, peluangnya 15 per 28. Terambilnya kelerengnya 22 biru, 3 per 28. Kita checking nah, apakah kalau kita jumlahkan distribusi marginal X-nya sama dengan 1. Harus 1 nah ya, kita jumlahkan sekarang. 10 per 28 tambah 15 per 28 tambah 3 per 28 sama dengan berapa nak? Iya, 28 per 28 sama dengan 1, berarti hasil kita adalah benar. Gimana? Paham kan nak? Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, distribusi marginal Y. Konsepnya sama. Sama seperti tadi. Kemungkinan pertama Y sama dengan 0. Berarti tidak terambil kelereng merah ya, sama dengan H0. Itu yang kita lihat Y-nya, berarti F00 tambah F10 tambah F20. Cara menceknya sama seperti tadi ya. Kita lihat di tabelnya, sama dengan 3 per 28 tambah 9 per 28 tambah 3 per 28 sama dengan 15 per 28. Untuk Y sama dengan 1, berarti terambilnya 1 kelereng merah sama dengan 1. Merah ya, berarti Y-nya itu F01 tambah F11. Kita gantikan nilainya, 6 per 28 tambah 6 per 28 sama dengan 12 per 28. Terakhir, terambilnya kelereng merah kelereng merah dua-duanya, Y sama dengan berapa? 2, sama dengan H2, berarti F02 sama dengan 1 per 28. Nilai yang kita dapat nih, kita buat dalam suatu tabel namanya distribusi marginal Y. Ini Y nak ya, ini Y nilainya tadi berapa? 0, 1, 2, GY-nya, G0-nya berapa? Ini 15 per 28, G1 berapa? 12 per 28, G2 berapa? 1 per 28. Kita checking lagi. Apakah benar kita jumlahkan distribusi marginal Y sama dengan 0? Kita checking. 15 per 28 tambah 12 per 28 tambah 1 per 28. Berapa nak? Iya, 28 per 28 berarti sama dengan 1. Berarti hasil kita benar. Jadi kalau nanti kamu nak mengerjakan distribusi marginal X dan distribusi marginal Y juga distribusi bersama, kalau kita jumlahkan tetap hasilnya 1. Coba kita checking dulu distribusi bersama ya nak ya tadi ya. Oke, kita checking distribusi bersama ini. Kita jumlahkan ya. 3 tambah 9, 12 tambah 3, 15 tambah 12, 15 tambah 12 ya. 27 tambah 1, 28. Tetap dia hasilnya kalau dijumlahkan semuanya sama dengan 1. Itu dia aturannya nak ya. Kalau nggak sama dengan 1 berarti ada pengerjaan kita yang salah. Kita lanjut yang terakhir nak, yaitu bagian D. Peluang XY elemen A untuk A sama dengan himpunan XY di mana X tambah Y kecil sama dengan 1. Kuncinya ini X tambah Y kecil sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan nilai X dengan Y-nya harus lebih kecil sama dengan 1, yaitu 0 tambah 0, 0 kecil sama dengan 1, 1 tambah 0, 1 kecil sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1 kecil sama dengan 1. Jadi lainnya tidak ada ya, cuman ini kemungkinannya. Kita ganti nilainya. 3 per 28 tambah 9 per 28 tambah 6 per 28 sama dengan 18 per 28 sama dengan 9 per 14. Gimana nak, sudah paham? Oke, Ibu yakin kalian sudah paham. Kalau belum paham boleh dicek melalui komentar di YouTube
dan dicek melalui WA. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu nak, untuk membantu kamu menyelesaikan soal matematika, terutama yang menyangkut materi tersebut. Dan pesan ibu, jangan lupa jaga kesehatan, salam sehat selalu. Terima kasih, bye-bye. Hold me close till I get